Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu hulamun murtahinun bi aqiqatihi tudbahu anhu fil yaumi sabi'ihi wa yuhlaqu ra'sahu wa yusamma au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada pemirsa Lebene Channel yang mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, dalam keberkahan hidup, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Salat salam mari kita haturkan kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita sering-sering bersolat kepada beliau, di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya Lebene Channel akan memaparkan atau menjelaskan seputar makna atau daripada penjelasan daripada akikoh. Dalam sebuah hadis Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan yang berkenaan dengan akikoh, kullu hulamun murtahinun bi aqiqatihi tudbahu anhu fil yaumi sabi'ihi wa yuhlaqu ra'sahu wa yusamma au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, kullu hulamun murtahinun bi aqiqatihi, setiap anak yang terlahir tergadai dengan akikoh. Tudbahu anhu, dan untuk menebusnya adalah dengan menyembelih hewan kambing atau semisalnya, baik domba ya maupun semisalnya maupun biri-biri. Akan tetapi yang ditekankan adalah domba. Fil yaumi sabi'ihi, ya, dengan menyembelih hewan domba ya di hari ketujuh. Fil yaumi sabi'ihi, di hari ketujuh. Wa yuhlaqu ra'sahu, dan bersamaan dengan mencukur rambut si bayi tersebut. Wa yusamma, dan memberikan nama. Dari keterangan hadis ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya yang namanya akikoh adalah sejatinya adalah kewajiban orang tua yang mempunyai anak. Karena dijelaskan ya dalam hadis tersebut, yang artinya setiap anak terlahir adalah tergadai, dan untuk menebusnya dengan akikoh. Jadi kita mempunyai anak itu sebenarnya, kata hadis ini ya, kita memiliki anak tapi masih tergadai, masih tergadai di tempat pegadaian ya, untuk makna lebih jelasnya. Dan untuk memanfaatkan benda tersebut atau
anak tersebut itu dengan menebusnya dengan menyembelih hewan akikah, yang mana disunahkan untuk laki-laki 2 ya dan perempuan 1. Seandainya kemampuan hanya bisa 1 untuk laki-laki pun tidak apa-apa ya. Dan hukum daripada mengakikahkan anak adalah hukumnya adalah sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang dianjurkan atau yang ditekankan. Dalam arti seandainya mempunyai kemampuan maka disunahkan untuk melakukan akikah orang tua terhadap anaknya. Dan kewajiban orang tua mengakikahkan anaknya, menyembelihkan hewan kambing atau domba untuk anaknya, laki-laki 2, perempuan 1, sunahnya itu kewajibannya ditekankan, afdolnya, utamanya adalah di hari ke-7 setelah bayi dilahirkan, bersamaan dengan mencukur rambut, atau dalam bahasa Jawa itu ya puputan lah ya, puputan. Bersamaan dengan apa? Wayu sama, memberikan asma atau memberikan nama bayi tersebut. Nah, bila mana ya di hari ke-7 puputan sekalian mencukur rambut atau pas memberikan nama tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membeli hewan kambing untuk disembelih, untuk disedekahkan akikah, bisa di hari ke-15 atau setengah bulan setelah dilahirkan, atau ke-21 atau ke-40 hari setelah masa nifas si ibu tersebut setelah melahirkan. Itu disunahkan melakukan akikah orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi bila mana sampai 40 hari pun tidak mempunyai kemampuan untuk membeli hewan kambing atau domba, itu masih bisa diberi keleluasaan atau kelonggaran waktu sampai umur anak sampai balik ya, sampai umur 15 tahun maksimalnya. Itu kewajiban seorang ya ayah atau seorang ibu atau seorang tua ya mengakikahkan anaknya, itu kewajibannya sampai umur 15 tahun si anak sampai balik ya. Jadi setelah lewat daripada umur 15 tahun, kewajiban orang tua itu gugur atau sudah tidak dituntut lagi untuk mengakikahkan anaknya. Ini keterangan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Afdolnya ya anak sampai umur balik 15 tahun maksimal untuk melakukan akikah. Dan bila mana dalam perjalanannya si anak itu mengakikahkan diri sendiri, memang kalau Imam Syafi'i ditekankan itu tidak usah. Tapi kayak Imam Rafi ya dan lainnya memang dibolehkan. Itu nanti akikahnya bernilai sedekah. Dalam arti tidak apa-apa, hanya saja tidak utama atau tidak afdol, karena yang mengakikahkan misalkan dirinya sendiri setelah mampu atau sudah bekerja bisa membeli hewan kambing atau domba. Jadi yang ditekankan adalah kewajiban orang tua untuk mengakikahkan anaknya, karena memang yang dihukumi adalah sunnah muakkad ya, yang dianjurkan adalah yang melakukan orang tua untuk anaknya, karena dikasih anak atau diberi anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadisnya sudah jelas setiap anak yang terlahir tergadai untuk menebusnya dengan ya akikah atau menyembelih hewan kambing atau domba, laki-laki 2,
anak perempuan 1. Afdolnya, utamanya, baiknya di hari ke-7 ya, sembari mencukur rambut ya, dan memberikan nama. Dan mencukur rambut pun hanya sekilas saja mencukur ya. Jadi jangan sampai diplontos. Itu sebenarnya nggak boleh. Ya, jadi bahasa mencukur rambut itu hanya dirapikan saja. Yang sekiranya tidak rapi dilihat ya, setelah disisir kayaknya kurang rapi. Ya, yang kurang rapi itu ya dicukur atau digunting. Tidak usah diplontos. Kebanyakan orang yang nggak tahu di desa-desa diplontos, ditinggalin kucir ya di belakang atau jambul di depan rambut. Ya, maka dengan melihat video ini mudah-mudahan bisa membuka pemahaman tentang akikoh. Ya, jadi alangkah baiknya lagi rambut yang dicukur itu ditimbang. Jadi ditimbang seberat apa? Apakah ada 1 gram atau 2 gram ya beratnya si rambut. Alangkah baiknya rambut yang ditimbang tersebut ya misalkan seberat 2 gram, maka dibelikanlah emas seberat 2 gram juga, dan emas tersebut disedekahkan kepada fakir atau miskin di lingkungan tersebut. Itu alangkah baiknya. Akan tetapi kalau tidak dilakukan pun tidak apa-apa ya, itu namanya kesunahan ya. Sunah itu bila mana dilakukan itu baik, bila mana ditinggalkan pun tidak berdosa, tidak apa-apa. Akan tetapi bila mana ada kemampuan, alangkah baiknya dilaksanakan. Jadi sekali lagi, hukum daripada akikoh, orang tua mengakikohkan anaknya adalah sunnah muakkad ya, sunnah yang ditekankan ya, bila mana ditinggalkan tidak berdosa, bila mana tidak mempunyai kemampuan untuk membeli kambing atau domba. Dan kewajiban orang tua ditekankan lagi ya, sampai umur si anak 15 tahun ya. Jadi dari umur ya misalkan seminggu sampai umur 15 tahun si anak, kewajiban orang tua untuk mengakikohkan anaknya. Terkadang kalau anak laki-laki bersamaan dengan pas sunat, atau perempuan biasanya pas lulus SD atau lulus SMP atau MTS. Itu kewajiban orang tua. Dan setelah umur 15 tahun ke atas, kewajiban orang tua mengakikkan anaknya itu gugur ya, sudah tidak diberikan beban kesunahan. Ya, nanti misalkan si anak sudah dewasa, sudah bisa mencari uang ya, membeli wedus atau kambing atau domba ya, silakan saja. Itu dihukumi ya sedekahlah, baik-baik saja, tidak ada kesalahan. Silakan saja, mempunyai kemampuan untuk membeli kambing, mengakikahkan dirinya sendiri. Akan tetapi Imam Syafi'i menekankan ya, si orang tua itulah yang berkewajiban atau mempunyai hukum kesunahan. Jadi si anak itu tidak mempunyai hukum kesunahan mengakikahkan dirinya sendiri. Akan tetapi ya dibolehkan bila mana mempunyai kemampuan. Itu pun akikahnya bersifat sedekah. Jadi intinya tidak terlalu ditekankan sekali. Ini menurut keterangan daripada Imam Syafi'i ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bisa memberikan pencerahan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih ya. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe-nya ke Lebeni Channel. Mudah-mudahan setiap saya mengupload video-video yang berkenaan dengan keilmuan ya, walaupun sedikit tapi bermanfaat, mudah-mudahan bisa menonton kembali ya. Saya akhiri, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.